Wadarbus tsani ayyakuna ail adu fi jihatil kiblati fi makanin la yasturuhum an ayunil muslimina syai'un wa fil muslimina kasratun tahtamilu taparraqutuhum bi ayyuka fil firqatul wahidatu al aduwa. Dan bagian yang kedua, kita masuk pada sholatul khauf bagian yang kedua, yaitu musuh ada di hadapan atau di arah kiblat di satu tempat. Ya, jadi musuhnya ada di hadapan kiblat. Sholat kan menghadap kiblat. Nah, sementara musuh itu ada juga di arah kiblat. Fi makanin di satu tempat, la yasturuhum yang tidak menutupi akan mereka an ayunil muslimina dari pandangan orang Islam syai'un sedikit pun. Jadi dari pandangan orang Islam tidak ada yang nutupin. Jadi langsung bisa kelihatan musuh ada di hadapan dia. Sementara dia mau sholat menghadap ke kiblat. Nah, sementara musuh ada di arah kiblat. Wapil muslimina kasratun, sementara orang Islam itu cukup banyak. Jadi rombongan pasukan orang-orang Islam banyak, kalah banyaknya dengan orang-orang kafir tersebut. Tahtamilu taparraquhum yang memungkinkan ya itu kelompok-kelompok mereka ya bi ayyuka fil firqatul wahidatu al adwa, yaitu kelompok yang pertama bisa sebanding dengan musuh. Jadi kalau seandainya kelompok pasukan umat Islam dibagi dua, karena begitu banyaknya pasukan umat Islam, yang bagian pertama udah menyamai dengan pasukan orang-orang kafir. Tuh, jadi kalau pasukan orang kafir ada 200, berarti pasukan orang Islam ada berapa? 400. Seandainya dibagi 400 masih sebanding dengan musuh ya daripada orang Islam tadi, tentara-tentara orang kafir tadi. Nah itu. Jadi ini bagian yang kedua Bapak Saudara. Ketika ya orang-orang Islam mau sholat, nah kebetulan musuh ada di hadapan kiblat. Sementara orang Islam sholat harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian pasukan umat Islam lebih banyak kebanding daripada mereka orang-orang kafir. Ya, perhitungannya kalau pasukan umat Islam dibagi dua itu masih sebanding dengan kelompok pasukan orang-orang kafir. Wa adna marotibil kasroti, dan paling rendah tingkatan banyaknya ayyakuna majmu'una mislahum, adalah kelompok kami sama seperti mereka. Pokoknya minimal sama. Bi antakuna mi'atan, kelompok kami 100, wahum mi'atun, kelompok mereka juga 100, masalan seumpamanya. Tuh, jadi minimal samalah. Ya, begitu. Jadi kalau mereka jumlahnya ada 100, maka dari pasukan Islam pun ada 100. Wa hadhihi syurutus salah satu, maka ini syarat-syarat yang 3 lisihatis sholati, untuk sahnya sholat, wajawaziyah, dan bolehnya sholat, fala yasihu, maka tidak sah, ma'apak disyartin minha, disertakan keluputan syarat daripadanya. Wala tatawaqqafu ala doikil waktu, dan tidak tergantung sholat itu di waktu-waktu yang sempit. Payasubbuhum ail qauma al imamu, maka membagi barisan akan mereka oleh imam, sopaini 2 baris. Maka nanti pasukan umat Islam pada saat mau sholat sama imam dibagi menjadi 2 sop. Sop yang pertama dan sop yang kedua. Wa yuhrimu bihim jami'an, kemudian sop baik yang pertama maupun yang kedua mereka semuanya secara bersamaan takbiratul ihramnya. Jadi ketika takbiratul ihram bareng semuanya di sop yang pertama sama sop yang kedua. Ya, itu semuanya bareng. Allahu Akbar, bareng semuanya. Ya, baik sop yang pertama maupun sop yang kedua. Musuh ada di depannya tuh, di arah kiblat. Gitu. Dan nggak ada kehalingan apa-apa. Tidak terhalang
sedikit pun dengan sesuatu. Kelihatan berarti. Sehingga orang Islam pun sholat bisa ngelihat tuh musuh. Kalau musuh menyerang pun dia bisa tahu. Ya, karena memang di hadapannya. Ya, makanya tuh umat Islam dibagi dua sopnya. Ya, sembahyang bareng. Waktu sholat takbiratul ihramnya bareng. Allahu Akbar, sop yang pertama takbiratul ihram, sop yang kedua juga takbiratul ihram. Wa yastamiruna ma'ahu, kemudian mereka terus menerus ya ma'ahu bersamanya ila tadila sampai i'tidal. Jadi sampai i'tidal. Ruku sama juga. Sop pertama ruku ikut imam, sop kedua ruku ikut imam. Kemudian imam i'tidal sami Allahu liman hamidah, maka sop yang pertama i'tidal, sop yang kedua sama i'tidal juga. Itu namanya bersama-sama dari mulai takbiratul ihram, baca Fatihah, baca surah, ruku, kemudian i'tidal bersama dengan imam. Li'anna mahallal harasati, karena tempat untuk penjagaan lisajidina, yaitu pada saat lagi sujud, al-i'tidalu, yaitu saat i'tidal. Jadi nanti yang menjagain ya pada saat lagi sujud. Karena kalau sujud kan nggak kelihatan. Di bawah dia lagi sujud nggak ngelihat pasukan perang dari musuh. Tapi kalau berdiri dilihat, dinyerang dia tahu. Pada saat ruku juga masih gampang, masih bisa ya untuk bertahan. Ketika i'tidal juga masih kelihatan. Nah, ketika sujud disitulah nggak boleh sujud semuanya, mesti gantian. Sop yang pertama sujud, sop yang kedua tetap i'tidal, berdiri terus sambil jagain. Jagain apa? Menjagain dari serangan musuh. Jangan-jangan nanti pas banget pasukan umat Islam lagi sujud diserang. Nah, begitu. Makanya sop yang kedua tetap i'tidal. Nggak apa-apa i'tidal lama. I'tidal lebih lama nggak apa-apa. Di i'tidal aja terus. Ya, sambil jagain ya musuh. Nanti imam bangun dari sujud yang kedua, udah rakaat kedua, sop yang pertama juga udah ikut berdiri lagi, gantian. Nah, yang habis i'tidal sujud, kemudian duduk, sujud, berdiri lagi. Nanti bareng lagi baca Fatihah, baca surahnya, begitu. Ya. Jadi lebih gampang nih kebanding dari yang kemarin. Nah, seperti ini cara sholat yang kedua yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Ya, jadi musuh ada di hadapan kiblat, sementara orang Islam sholat menghadap ke arah kiblat. Nah, antara umat Islam dengan pasukan tidak ada halangan sama sekali, nggak ada rintangan yang bisa menutupi pandangan musuh. Ya, sehingga tetap aja udah sholat aja, bareng takbiratul ihramnya, bareng ya baca Fatihah, baca surahnya, rukunya bareng, i'tidalnya bareng. Nah, nanti pada saat sujud hanya sop yang pertama yang ikut imam. Sujud, duduk, sujud lagi, bangun lagi. Nah, pada saat ya nanti sop yang pertama udah berdiri bersama dengan imam, maka sop yang kedua yang tadi lagi i'tidal sekarang ngapain? Sujud. Habis sujud duduk antara dua sujud. Terus sujud lagi. Habis sujud lagi bangun. Itu berarti bareng lagi, sebab imam nungguin ya pada saat berdiri. Begitu ya Bapak Saudara. Kalau ada yang nanya, itu dia berdiri pada saat i'tidal lama dong. Kan i'tidal qasrun, ruknun qasir, rukun yang pendek. Nah, untuk hal ini dibolehkan lid-darurah. Ya, jadi i'tidal bisa lebih lama ya karena dinungguin ya teman-temannya sujud 2 kali kemudian bangun lagi. Nah, pada saat itu i'tidal lebih lama tidak membatalkan karena termasuk apa? Dalam kondisi darurat. Sama seperti orang lagi baca kunut. Itu kan lagi i'tidal. Baca kunut sejam boleh enggak? Boleh. Setengah jam boleh enggak? Boleh. Itu kalau kita lagi sholat di Masjidil Haram, lagi kunut witir coba bulan Ramadan, itu baca kunutnya Imam Sudais lama. Ya, bisa setengah jam, bisa 15 menit.
Nah itu nggak apa-apa. Jadi dibolehkan. Padahal i'tidal termasuk ruknun qasir, rukun yang pendek. Tapi dalam rangka menjaga musuh, maka shaf yang kedua lebih lama i'tidalnya, sambil nunggu temannya yang sedang sujud 2 kali duduk dan kemudian dia bangun kembali, ya berdiri seperti posisi dia. Nah ketika ya temannya kelompok pertama sudah berdiri baca Fatihah lagi ya sama dengan imam, maka shaf yang belakangan yang tadi masih i'tidal sekarang langsung sujud. Terus dia duduk, sujud lagi, kemudian bangun berdiri. Barengan lagi datang sama imam dan shaf yang pertama. Jadi begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi fil i'tidal. Jadi nanti nunggunya pada saat lagi i'tidal, menjaganya shaf yang kedua saat lagi i'tidal. Menjagain siapa? Menjagain imam yang sedang sujud bersama dengan shaf yang pertama yang lagi sujud. Wa in tala, sekalipun lama, lidarurati nggak apa-apa boleh. I'tidal kan termasuk singkat, ya tapi itu lama di i'tidalnya itu boleh. Lidarurah alasannya begitu, karena darurat. Wahtusso al-i'tidalu, dan dikhususkan i'tidal bil harosati untuk penjagaannya, li'annahu kupun, karena saat itu dia lagi berdiri, yumkinu pihil kitalu, yang mungkin di dalam ya berdiri dia bisa berperang. Jadi pada saat berdiri siap berperang, kalau ada serangan dah siap nih. Nah begitu. Tapi kalau lagi sujud kan repot gitu, atau nunggu lagi ruku repot juga. Tapi pada saat i'tidal, pada saat berdiri, sehingga bisa memungkinkan untuk berperang, siap ya seandainya ada serangan mendadak dari musuh. Nah sehingga shaf yang pertama bisa melawan, sehingga nanti teman-temannya nggak terganggu sholatnya, karena ada yang backing, ada yang jagain. Nah jadi itu dia sholatnya tenang. Kenapa? Karena di belakangnya ada yang jaga. Itu begitu metodenya, caranya seperti itu. Ini artinya kalau begini kan betapa pentingnya sholat berjamaah, gitu ya. Ya kan kalau kita bilang udah aja sholat sendiri-sendiri, kan begitu ya. Lagi perang begini udah sholat sendiri, yang lain jagain. Dan habis sholat gantian. Ternyata enggak, Nabi enggak begitu. Nah ini dari posisi ini betapa pentingnya sholat berjamaah, begitu. Makanya saya selalu berpesan, kita kalau lagi ada waktu sholat jamaah jangan ditinggalin. Nah begitu, sampai-sampai orang lagi perang aja Nabi sholat jamaah juga. Nah begitu. Kenapa sih bisa terjadi begini? Ada ya sholat berjamaah, kemarin bagian pertama begitu, ini bagian kedua sekarang seperti ini. Itu artinya betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya, jadi sholat berjamaah itu begitu penting. Ya, kan kalau kita mau bikin yang gampang aja, ya udah sholat sendiri, ya gitu, sendiri-sendiri sana, ya yang lain tetap jaga. Tapi enggak, tetap ada imam, ada makmum, sampai gantian, ya sujudnya gantian, yang satu jagain. Ya kita bisa ambil kesimpulan betapa pentingnya sholat berjamaah. Yang kadang-kadang orang sekarang banyak yang mencepelekan tuh, ya pada cuek. Nah begitu, banyak orang-orang punya ilmu begitu. Ya cuek aja sama sholat jamaah. Nah seperti itu. Nah ini yang harus kita perhatiin. Makanya itu orang tua saya Walid ya termasuk yang mementingkan sholat berjamaah. Ya sholat berjamaah dipentingin banget. Kalau lagi ada di rumah sholat jamaah. Kecuali emang kita lagi nggak ada. Ya kalau lagi ada subuh ada di rumah tuh sholat jamaah. Nah seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu manfaat yang kita bisa ambil. Ya, kenapa sih tetap dikerjakan berjamaah? Berarti kata Nabi itu begitu pentingnya sholat berjamaah. Sehingga sampai gantian shaf yang pertama sujudnya dengan shaf yang kedua. Faiza rafa'al imamu, apabila imam udah bangun. Itu kalau dia udah bangun tuh Bapak Saudara, waman ma'ahu, dan orang yang bersama dengan dia bangun ra'sahu tuh. Jadi imam udah mengangkat kepalanya minas sajdati saniyati, dari
sujud yang kedua, sajadu, maka sujud sekarang. Siapa? Al-Harisun, yang sop yang kedua yang lagi jagain. Nah, itu yang tadi udah dijelaskan tuh. Ya, otomatis ketika imam sudah bangun dari sujudnya, nah sekarang yang sop yang kedua yang sedang berdiri pada saat tidak jagain dia, yang sedang sholat gantian sujud. Nah imam sama sop yang pertama sekarang menjaga. Nah begitu. Walahikuhu, dan mereka bisa menyusul. Mereka nanti nyusul. Berarti nanti rokat keduanya bareng lagi. Fi qiyamir raqatis saniyati, pada berdiri rokat yang kedua. Lihat ro'a bil kulli, supaya dia bisa membaca secara keseluruhan. Wasajada ma'ahu, dan sujud bersamanya fi raqatis saniyati, pada rokat yang kedua. Man harasa, orang-orang yang menjaga awalan pertama, wa harasal akharuna, dan menjaga lagi yang lainnya. Nanti ketika rokat kedua begitu juga, gantian lagi. Ya, jadi sujudnya gantian lagi seperti yang pertama. Fa iza jalasal imamu, apabila imam sudah duduk, kalau sholatnya 2 rakaat nih ya, berarti duduk tasyahud, sajada, maka sujud juga. Ya, man harasa, orang yang menjaga fir raqati saniyah. Nanti kalau udah tasyahud akhir, ya berarti barisan yang kedua yang sedang jagain sujud, duduk, sujud, tasyahud akhir, duduk sama-sama lagi dengan imam dan sop yang pertama. Begitu. Jadi nanti salamnya bareng. Ya, salamnya bareng seperti itu. Wa yatasyahadul imamu, dan bertasyahud imam bisopaini, dengan 2 sop. Sop yang pertama tasyahud, sop yang kedua juga tasyahud, sama-sama dengan imam. Wa yusallimu, dan salam imam bihim, bersama dengan mereka. Itu begitu ya. Wa hadzihil kaifiyatu, ini caranya adalah sholatu Rasulillah. Jadi cara ini ada cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sholat tersebut. Di mana Nabi Muhammad sholatnya modelnya begitu? Bi uspan. Uspan itu nama tempat, bidomil ain. Wahia uspan itu qaryatun, satu qaryah, satu desa. Qaryatu Thoriqil Hajil Misri, tempat jalannya orang haji dari Mesir. Biasanya orang Mesir mau ke Mekah, mau pergi haji, nanti ngelewatin yang namanya daerah Uspan. Daerah Uspan. Bainaha wa baina Makkah, antara Uspan dengan Mekah itu jaraknya marhalatani, 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 90 km. Ya, 90 km tuh Bapak Saudara. Jadi orang-orang Mesir kalau mau ya pergi haji ke Mekah, saat itu melalui jalan Uspan namanya. Jaraknya kira-kira 90 km, 2 marhalah. Sumiyat, dinamakan ai hazil qaryatu, kampung ini, bizalika, dengan hal tersebut, li uspis suyuli, karena sering terjadi perampasan di daerah yang suka banyak airnya. Suyul itu artinya yang banyak airnya. Kalau hujan banyak air di situ. Ya, tapi itu menjadi ya rampasan daerah penguasaan, orang pada berebut karena itu daerah subur. Mesir kan termasuk daerah subur. Ada di beberapa titik subur, ya seperti yang dilalui oleh sungai Nil. Nah itu termasuk subur. Nah ini namanya uspus suyul, makanya disebut uspan. Aitasal lutihi, ada penguasaan di kawasan itu, wa ahzi, dan perampasan di situ. Ya pihak ai fi hazil qaryah, ay alatil kal qaryah, yaitu di kampung tersebut. Rawaha Muslimun, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, jadi kenapa disebut dengan uspan? Karena daerah tersebut seringkali terjadi perebutan karena daerah tersebut adalah daerah apa? Daerah yang strategis, termasuk yang subur, sehingga banyak yang merebutkan daerah tersebut. Makanya disebutlah ya uspan. Walau harasa pirraqataini, kalau seandainya yang menjaga pada 2 rakaat tadi firqatan, yaitu kelompok soppa alal munawabati, yang di sop membuat gantian, firqatun fil ula, satu kelompok di
kelompok yang pertama, wa firqatun fisanati, dan satu kelompok lagi di kelompok yang kedua, wadama ghairuhuma, kemudian terus ya ghairuhuma selain keduanya, alal mutabati ngikut gitu kepada imam, jaza boleh aja, qat'an secara pasti, lihusulil maksudi karena itu hasil maksud, wahwal harosatu yaitu harosah, harosah itu artinya penjagaan, wahwal harosatu yaitu penjagaan, wakadha begitu juga ya juzu boleh antah risapihima yaitu menjaga pada keduanya firqatun wahidatun satu kelompok saja. Kalau seandainya yang mau jaga satu kelompok saja boleh juga, walau wahidan fil asahi sekalipun satu menurut qaul yang sahih, iz la mahzur karena tidak ada larangan yang dikhawatirkan fi zalika pada yang demikian itu. Tapi kalau Nabi begitu ngerjainnya kaifiatnya, pada saat lagi i'tidal kelompok yang di sop kedua jagain kelompok yang di sop yang pertama yang sedang sujud, ya kemudian duduk, kemudian sujud lagi, baru dia bangun. Kemudian kelompok yang kedua sekarang gantian, sujud, duduk, sujud lagi, bangun, sehingga rakaat kedua bareng lagi, ya begitu seterusnya. Ya. Dan nanti baru wadarbus salisu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.